Oke, kemudian teman-teman wartawan di Kota Solo tentunya ini akan membuat acara kita akan semakin spesial ya. Acara yang bertajuk Jambore Nasional ke-18 di Kota Solo. Mungkin saya sedikit akan memberi gambaran terkait Jambore dan Ebek Lebina, karena nanti untuk pemaparan teknis acara akan disampaikan oleh ketua tim dari TVP dari event Yoga, dan juga nanti bidang pelaksana ada Om Zen dan juga Herman Jamboja. Jadi kita sendiri ini Mercedes-Benz Club Indonesia menaungi lebih dari 113 klub terdiri dari berbagai varian dan regional, di mana kita memiliki satu hajatan besar setiap tahunnya, yaitu acara mandatory kita, yaitu Jambore Nasional. Untuk tahun ini terpilih Kota Solo. Kenapa itu terpilih Kota Solo nanti akan kita jabarkan juga. Pada prinsipnya setiap tahun dilaksanakan di kota-kota yang berbeda. Gitu. Kita mengajukan tema yaitu Make History United for Indonesia. Jadi kita ingin semua bersatu untuk Indonesia. Kita ingin membuat sejarah. Kita ingin semua yang hadir di Solo menjadi bagian dari sejarah, sehingga pelaksanaan Jambore Nasional ini bisa menjadikan salah satu kalender event yang sangat sukses. Kita para pengurus selalu ingin tiap klub-klub itu di kota-kota bisa untuk menampilkan kemampuan mereka dalam membuat acara, sehingga biasanya kita akan melakukan bidding pemilihan terhadap kota-kota yang akan menjadi tuan rumah. Pada tahun ini ada 3 atau 4 kota, berdasarkan hasil dari kami pengurus melakukan penilaian, terpilih Kota Solo seperti itu. Karena kita melihat dari sisi kesiapannya ada beberapa faktor. Pertama tentu dari sisi perizinan di Kota Solo, yang kita juga selama ini Kota Solo dalam melaksanakan sering melaksanakan event besar, masuk konser, bahkan konser-konser bertaraf internasional. Yang kedua dari sisi jangkauan menuju Kota Solo, kita lihat Kota Solo ini paling mudah dicapai oleh teman-teman rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Karena sekarang kita tahu ada jalan tol juga yang bisa memudahkan, sehingga itu juga membuat acara bisa lebih cepat terlaksana. Yang ketiga dari sisi akomodasi, kalau kita lihat memang Solo juga banyak hotel-hotel, karena ini menampung semua teman-teman yang hadir di Kota Solo, karena tidak hanya para member klub, tentunya member klub ini juga membawa teman-teman yang membawa serta keluarganya, sehingga bisa meningkatkan juga pendapatan, utamanya kita juga tahu UMKM di Kota Solo menjadi mendapat dampak yang positif. Kita pilih. Terus pertanyaan kedua tadi terkait politik ya. Sebenarnya kami sudah menuju Kota Solo itu 2 bulan sebelumnya. Jadi sebelum ada hingar-bingar terkait capres dan cawapres. Pada saat kami pun tentunya melakukan audiensi kepada Mas Wali dan juga Gus Tibre dan juga setempat ya Om Zain, karena dibantu koordinasi dengan Om Zain, itu belum ada hingar-bingar terkait cawapres dan cawapresan Mas Wali. Tapi tentunya itu bukan menjadi suatu yang mendasar lah ya, karena kita di sini adalah klub otomotif. Kita sudah berkomitmen tidak akan ikut dalam pesta demokrasi perpolitikan, karena ini hanya berdasarkan hobi, dan kita di sini kumpul silaturahmi, melakukan catering, melakukan pertemuan dengan teman-teman di seluruh Indonesia, karena kita berkumpul di bawah satu titik lebina. Jadi tentunya
ini hanya kebetulan saja timingnya, dan kemudian juga tadi disebutkan Mas Wadi berangkat ke Jakarta sebagai salah satu relawan, tapi itu jauh dari rencana kita, dan kita memang merencanakan ini sebelum ada proses penyaringan itu. Terus yang ketiga terkait otomotif ya. Kalau otomotif tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Herman Jambojai bahwa tentunya alasan kenapa Solo juga dipakai untuk menjadi pelaksana adalah karena itu Solo merupakan kota otomotif, dan kita tahu pemilik Mercedes-Benz pertama adalah PBS Boyd ya, dan itu akan terus kita jaga dan kita sosialisasikan kepada teman-teman member kita bahwa ini merupakan bagian dari perjalanan kita sebagai Mercedes-Benz penggemar, entusias atau member dari pemilik Mercedes yang bawa naungan Mercedes-Benz. Terkait koleksi atau mobil-mobil yang nantinya akan ditampilkan yang unik, mungkin bisa sebutkan Mas seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jambore Nasional 15 kali ini kita punya konten Supercar versus Klasik. Kita kan yang mungkin itu sedikit sudah sampaikan di acara preskon bahwa salah satu ikon yang menjadi ikon di mobil klasik adalah Gullwing. Mercedes-Benz Gullwing itu keluaran tahun 1954 sampai 1957. Itu cukup rare dan hanya ada beberapa unit di dunia ini, dan kebetulan memang saat ini mobil itu ada di Bali, hanya satu ada di Indonesia, dan itu akan hadir di acara Jambore Nasional 18 ini. Dan beberapa mobil-mobil lain seperti Pagoda, Limo, dan mobil-mobil mungkin yang cukup klasik pernah dipakai oleh pejabat negara Republik Indonesia. Nah, untuk supercar sendiri kita punya AMG SLS Black Series, cukup keluaran tahun terbaru. Itu akan hadir di sini. Sama-sama konsepnya adalah pintu burung camar yang akan kita display. Jadi itu cukup memberikan satu ikon bahwa generasi Mercedes dari yang lama sampai yang baru itu kita akan tampilkan dengan konsep pintu burung camar. Supercar lainnya juga masih ada beberapa lain seperti McLaren Senna, McLaren 720S gitu kan, dan AMG Black Series lainnya. Gitu. Terima kasih. Habib Beda Ketum Dito. Oke, baik, sudah hadir.